Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pasti bersyukur kita boleh diperjumpakan lagi di hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Semuanya karena anugerah Tuhan yang membuat kita menikmati sukacita yang besar pada lembaran yang Tuhan karuniakan, yang kita sedang nikmati sebagai berkat Tuhan yang indah di hari ini. Karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, memberkati kami, menganugerahkan kepada kami waktu yang indah ini untuk kami dapat lagi menyaksikan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan di perjalanan yang Engkau sediakan. Pada hari yang baru ini Bapa, kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah satu-satunya penuntun di perjalanan yang sedang kami tempuh ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sangat butuh firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, bekal bagi kami melangkah. Bersabdalah bagi kami, beritahukanlah kehendak-Mu untuk kami semua, dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami kebenaran Tuhan, mengerti maksud kebenaran-Mu, dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Marilah di saat ini kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 7 dan ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Tema perenungan kita pada hari ini ialah yang merasa tidak berdosa pertama melemparkan batu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tidak lepas dari melakukan tindakan kesalahan, kelalaian, kealpaan yang melanggar hukum, baik di tengah keluarga, dalam persekutuan bergereja, di jemaat, dan masyarakat. Namun, sangat disayangkan, tidak semua orang mau mengakui kesalahan dan pelanggaran yang ia lakukan. Padahal, untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Yesus Kristus memberikan jawaban yang menantang. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terus menekannya untuk memberi jawaban atas kasus perempuan yang kedapatan berzina. Yesus Kristus tidak langsung terprovokasi. Ia justru memberikan kalimat yang membalikkan seluruh situasi pada waktu itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Kalimat ini seperti cermin yang tiba-tiba ditempatkan di depan wajah untuk melihat apakah ia benar bersih dari kesalahan. Dan saat Yesus Kristus kembali membungkuk dan menulis di tanah, suasana menjadi hening. Karena suara hati nurani mulai bekerja. Yesus Kristus tidak membenarkan perempuan yang berzina itu, tetapi ia juga tidak membenarkan sikap orang-orang yang menganggap lebih benar dari yang lain, lalu serta-merta mau menghakimi dengan keras tanpa belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kita bahwa setiap manusia memiliki sisi lemah dan berdosa, termasuk kita di dalam keluarga. Berapa kali kita cepat mengkritik pasangan kita, anak, atau anggota keluarga lainnya, tanpa menyadari bahwa kita sendiri juga tidak sempurna. Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum menghakimi orang lain. Penghakiman tanpa kasih mematikan hubungan. Jika Kristus menginginkan mereka melempar batu, maka perempuan itu akan mati. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan rohani. Namun, Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa jalan pemulihan lebih kuat daripada jalan penghukuman. Sebagai keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, jika kita saling menghakimi terus-menerus, hubungan akan menjadi rusak. Anak-anak akan takut terbuka. Pasangan akan merasa tidak dihargai. Dan rumah akan terasa seperti ruang sidang yang sangat panas, tidak beda dengan neraka, bukan tempat untuk menikmati tamburan kasih. Yesus Kristus mengajak kita membangun suasana keluarga yang memberi kesempatan untuk bertobat dan berubah, bukan saling menghukum. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal selamanya. Kami bersyukur diberi ingat tentang panggilan hidup dalam kasih. Kami bersyukur ada teladan Yesus Kristus yang telah mengabadikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi untuk supaya dalam kehidupan ini ada perubahan, sehingga praktek hidup dalam kasih itu harus senantiasa nyata. Biarlah kami diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam hidup di tengah kehidupan pribadi dan bahkan keluarga. Kami disanggupkan untuk dapat menunaikan panggilan mulia yang Kau embankan kepada kami, sebagaimana maksud firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan bersama di hari baru ini. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti program renungan harian keluarga ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan menganugerahkan kepada mereka kemampuan untuk menghadapi masalah kehidupan, pergumulan, tantangan besar kecilnya dalam hidup ini. Sebab yang utama dalam kehidupan ini adalah bahwa kami memberi ruang pada jalan hidup ini. Tuhan segala-galanya, bukan hal yang lain. Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Sebab itu kami bersyukur bahwa dalam kehidupan ini kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mulia, perkasa, kekuatan kuasa dan kasih-Mu tiada tertandingi. Tuntunlah kiranya kami pada jalan-Mu Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami semua cinta kasih yang bergulung-gulung, tiada henti mengalir, menyegarkan setiap langkah kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh mewartakan bahwa kebaikan dan kasih Tuhan sempurna adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kehidupan ini mengalami keraguan, Tuhan beri kepastian, teguhkan iman kami ya Tuhan. Berilah kiranya kepada kami hari-hari indah untuk dijalani dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih-Mu bagi kami, umat yang naruh iman kepadamu. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan
Seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari baru ini hanya ke dalam campur tangan Tuhan saja. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.